A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Al-ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan ya, di mana insyaallah kita akan kembali belajar tentang ragam doa-doa ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau juga doa-doa yang diajarkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Tujuannya adalah agar kemudian semakin banyak ya pengetahuan kita tentang doa-doa itu, sehingga kita tidak salah baca doa. Jangan sampai baca doa ke kamar mandi saat makan. Atau baca doa mengusir hantu dengan doa makan. Wah ya, ada yang kadang jadi candaan juga itu. Yang dihafal cuma doa Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, semuanya dipakai ya doa itu. Kalau konteksnya adalah doa memakan. Ya. Tidak lupa kita baca salawat salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca ya, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program zikir, doa dan amalan, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang doa ketika duduk ya, di antara dua sujud. Nah ya, jadi ini ada doanya ya ketika kita bangun dari sujud ya. Yang pertama, mau masuk ke sujud kedua, maka ada doanya. Nah, dalam hal ini ada dua jenis ya doa, atau ada dua doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, boleh kita pilih salah satunya. Doa yang pertama ini diriwayatkan di dalam kitab hadisnya Imam Ibnu Majah, ya, di nomor hadis ke 148. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika kita duduk ya di antara dua sujud ya dalam sholat kita. Maka doa yang diajarkan Rasulullah adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, dua kali diulang ya. Jadi ketika Allahu Akbar dari sujud ya, maka doa yang pertama pendek ya, diulang dua kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, artinya apa? Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Jadi kita minta ampun kepada Allah ketika kita bangun dari sujud. Dan ini menggambarkan bagaimana salat yang kita lakukan ya sahabat hadirin, kalau kehusuannya bagus ya, terjaga ya dari awal sampai akhir, maka sesungguhnya salat yang kita lakukan itu menjadi pembersih ya, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah ya, Allah mewajibkan kepada kita 5 waktu. Jadi dari jeda antara sholat ke sholat itu ya, kita ya, melazimkan salah satunya tadi ya, memohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Artinya apa? Dosa itu tidak akan bertahan sampai berhari-hari ya, nggak akan bertahan sampai gini. Misalnya kita sholat subuh, habis sholat subuh kemudian kita sholat zuhur. Ya, jeda antara sholat subuh dengan zuhur itu kan cukup lama ya, ada sekitar berapa tuh,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam. Ada jeda 8 jam ya dalam kehidupan kita antara salat subuh dengan zuhur. 8 jam ini andai kata gitu kan, kita melakukan dosa dan kesalahan ya, yang disengaja maupun tidak, kita minta kepada Allah agar kemudian kita diampuni ya dosa itu. Allah itu dosa itu diampuni oleh Allah. Kalau kita bisa menjaga kualitas kekhusyuan kita dalam sholat, ya insya Allah ya dosa itu kemudian dihapus Allah, dibersihkan oleh Allah. Apalagi dosa yang kaitannya dengan Allah ya. Kalau dosa dengan manusia ya kita harus cari orangnya. Kalau berkaitan dengan harta ya dikembalikan hartanya atau mendapatkan keridhaan dari dia, baru kemudian kita minta ampun kepada Allah. Tapi dalam kalau dosa kepada Allah, insya Allah yang mudah-mudahan ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masuk waktu zuhur. Kemudian dari zuhur ke asar ada jeda lagi tuh ya, mungkin kita beraktivitas ya, ngantor, kerja dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ada perbuatan dosa yang kita lakukan, lalu kita minta ampun kepada Allah di waktu asar. Dari asar ke maghrib ya, perjalanan pulang ya, kadang-kadang di jalan itu kan ada aja yang bikin kita kesel, keluarlah kata-kata yang ya, tidak patut ya, atau terjadi pertengkaran kecil dan sebagainya. Nah itu kan dosa ya. Ya, kita minta ampun kepada Allah sampai rumah di saat maghrib. Maghrib ke isya kadang-kadang kita interaksi dengan anak, dengan istri, pulang kerja capek, ada aja yang bikin emosi, marah gitu ya. Maka kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah di waktu isya. Nah, jadi ya seperti itu ya, kalau kita baca nih ya doa ini berarti ya, yang diajarkan Rasulullah SAW ya di dalam sholat kita, Rabbighfirli gitu ya, kita baca 2 kali. Kalau 17 rakaat berarti kan kali 2 itu ya, kita minta ampun kepada Allah. 17 kali 2 berarti 20, 34 kali kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Rabbighfirli. Masa iya gitu kan, kita kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya dijaga, sholatnya benar gitu kan, kekhusyuannya dijaga. Dan ini yang kemudian ya wajar, kalau bukan wajar ya, tapi menjadi mafhum, menjadi maklum gitu nih, kalau setan itu berusaha sekuat tenaga sebenar-benarnya agar kita lalai di dalam sholat, agar kita enggak khusyuk sholat. Begitu kita takbiratul ihram saja, nah, udah setan masuk ya, membangkitkan kepada kita ingatan ini, ingatan itu, wah semuanya, agar kemudian kadar kekhusyuan kita dalam salat berkurang, sehingga dosa-dosa yang bikin dosa, yang menjerumuskan kita ke dalam dosa kan iblis ya, setan ya. Sehingga dosa-dosa itu bisa bertahan tuh ya, yang enggak dibersihkan oleh salat yang dikerjain. Nah, ini jadi masalah ya, karena ada satu tamsil yang dibuat oleh Rasulullah SAW terkait dengan sholat ya, bahwa Rasulullah mengumpamakan ya, bagaimana sholat itu bisa membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan adalah, kata Nabi ya, seperti kalian yang punya rumah ya, di mana rumah kalian itu di depannya ada sungai. Rumah kalian ya depannya ada sungai. Orang Arab kan nggak ada sungai ya. Jadi ya tamsilnya begitu ya. Kalian punya rumah kalian di tepi sungai. Lalu kemudian kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu. Bersih nggak kalian? Bersih ya Rasul. Nah begitulah salat. Kalau benar kita salatnya, maka insya Allah kebersihan, kesucian jiwa kita dari dosa dan kesalahan itu terjaga. Nah, salah satunya itu tadi, supportnya adalah dengan itu tadi, permohonan ampun ketika kita sholat ya, di mana permohonan ini dibaca ketika kita berada di posisi duduk di antara 2 sujudnya. Rabbighfirli. Kemudian doa yang kedua, ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi ya, dan juga sama ini ada di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Majah ya. Disebutkan di sini bahwa agak lebih panjang doanya ya. Ya boleh ya. Dengan doa yang satu lagi, yaitu Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Nah ini doanya ya. Intinya adalah doanya meminta ampun kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku ya.
warhamni, ya. Rahmatilah aku, wahdini, ya. Berilah petunjuk kepadaku, wajburni, ya. Gantilah ya musibahku dengan yang lain yang mengembirakan hatimu, ya. Kalau kita lagi sedih-sedihnya ya karena ada sesuatu yang tidak enak, dengan kalimat wajburni kita minta Allah ganti dengan kegembiraan. Wa'afini, ya sehatkanlah tubuh badanku, warzuqni, ya. Limpahkanlah atau berilah aku rezeki gitu ya yang halal, ya. Warfa'ni, dan tinggikanlah atau angkatlah derajatku. Jadi doanya ini bisa juga kita baca sebagai pilihannya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni wa'afini. Atau ya, sebetulnya ini bentuk lain dari doa yang di dalam hadis ini ya, yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah ya. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani, sama aja ya. Itu gabungan dari dua doa ini ya, dengan kalimat dengan narasi yang agak sedikit berbeda dengan kalau di sini kan Allahumma gfirli ya dengan kalimat Allahumma, tapi yang kita baca ya banyak yang menggunakan kalimat Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu boleh juga itu dibaca karena intinya sama ya dengan doa ini. Tidak dibaca pun tidak apa-apa, itu sunnah ya, tidak bukan rukun salat gitu. Jangan diributkan lah, itu doanya nggak ada dalam hadis ya, jangan sampai ke sana lah gitu ya. Ya, karena itu hanya sunnah ya, tidak menjadi rukun ya. Kalau doa ini ditambahkan dan memiliki makna yang kurang lebih sama ya nggak ada masalah. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, boleh. Atau ikut plak seperti hadis ini boleh. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni ya. Atau baca yang lebih pendek Rabbi gfirli boleh ya, tidak masalah. Intinya apa? Kita minta ampun kepada Allah ketika kita berada di antara dua sujud ya, atau duduk di antara dua sujud. Yang mudah-mudahan ya doa itu kalau kita baca dalam keadaan khusyuk tadi ya, salatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat kita menjadi sebagai sarana atau waktu untuk membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa. Itu yang pentingnya. Dan kalau ada doa tambahan tadi ada kalimat warhamni ya wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah ya sahabat Adrim, kalau berbicara bagaimana indahnya doa-doa yang diajarkan ya Rasulullah di dalam salat, semua doanya itu luar biasa ya, doa yang sebenarnya ya menenteramkan, memuliakan kaum muslimin. Jadi rasanya tidak mungkinlah seorang muslim kalau dia tetap menjaga salat ya, lalu kemudian kehidupannya akan terlunta-lunta, terhina gitu ya, melakukan pekerjaan yang dianggap hina dan sebagainya. Rasanya itu tidak mungkin ya. Kalau bab mencari nafkah misalnya, kan kita minta ya, di dalam setiap sholat kita 17 kali itu ya, 17 rakaat kalimat ini ya, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau tartil kita bacanya, kita memang merasakan betul, kita minta kepada Allah, rasanya tidak mungkin lah ya. Dalam sehari 17 kali kita minta kepada Allah, kemudian tidak mengabulkan, tidak memberikan rezeki yang baik kepada kita ya. Tidak mengangkat derajat kita. Kan kali kita minta warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah ya, sehingga dalam manusia memandang kita sebagai orang mulia gitu kan. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah bisa jadi ya kalau mungkin kita merasa masih seret-seret juga rezeki kita, masih berkecimpung juga dengan dunia pekerjaan yang dianggap maaf ya kurang baik ya, atau tidak layak begitu kan. Bisa jadi karena itu tadi ya, kita mengabaikan 17 rakaat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehari semalam. Ini yang kemudian kita sadari. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan kita berikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga sholat kita, sehingga doa-doa yang kita baca ya menjadi penjaga atau rel lah ya, yang membimbing ya perjalanan hidup kita.
Mudah-mudahan bermanfaat, yang mendatangkan dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.